Sama perak. Perak ini masuknya ke unsur. Perak itu unsur, kalau garam itu senyawa. Etanol juga masuk ke senyawa. Nah, tadi kakak udah jelasin kan, unsur itu zat murni yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain. Yang lebih sederhana dengan reaksi kimia. Jadi tadi kita misalnya punya, kalian tahu pasti oksigen kan? Oksigen itu kalau di alam itu lambangnya O2. Nah, ini tuh sebenarnya kalau dipisah lagi jadi O sih. Nah, O itu nggak bisa dipisah lagi. Jadi O itu nggak bisa dihancurkan atau nggak diuraikan. O itu di alam ya O. Tapi O itu bisa bereaksi. Maksudnya unsur itu bisa bereaksi dengan unsur lain. O ini nanti bereaksi dengan H. Di O, 2O berunsur dengan H, jadi H2O air. Unsur dibagi menjadi dua, yaitu unsur alam dan unsur sintetis. Unsur alam itu ya unsur yang udah dari dulu kala. Dari manusia itu nggak bisa nyiptain, cuman manusia itu bisa nemuin. Kayak emas, itu aurum, ferum, besi, oksigen, tembaga, kuprum. Nah, kalau unsur sintetis itu yang dibuat manusia. Jadi maksudnya gimana? Jadi ini ada suatu unsur A, dia itu nanti bakal ditembakin sama nitron. Nanti kalian ini nitron itu nanti kalian pelajarin lagi di SMA. Nanti berubah lagi unsurnya. Jadi mungkin jadi unsur apa, unsur apa, unsur apa. Nah, jadi ini Einsteinium sama americium itu sintetis, juga termasuk uranium. Kalau kalian sering dengar kayak tentang nuklir, kalian pasti bakal kenal ini uranium. Uranium itu buatan manusia. Jadi di alam itu nggak ada, cuman kita yang buat manusia. Nah, dan untuk mempelajari unsur itu ada tahap periodik. Jadi kalian bisa nanti di SMA atau enggak pas SMP, kalau nggak salah di kelas 9 juga pelajarin sih unsur. Nah, sedangkan senyawa itu gabungan dua unsur atau lebih yang masih bisa diuraikan menjadi zat-zat penyusunnya. Jadi maksudnya gimana? Jadi senyawa itu tadi kakak bilang ada O, O-nya ada dua, dia itu bereaksi. Ya entah gimana bereaksi. Ya, intinya bereaksi. Kalau buat kalian nanti, kalian tahu nanti kalau di SMA dipelajari gimana reaksinya. Bereaksi dengan H membentuk H2O atau air. Ini kalau air itu kalau liquid. Nah, contohnya tadi ada ini gula, garam. Garam itu NaCl, bensin, karbon dioksida, CO2. Mereka itu senyawa karena CO2 itu kan gabungan dari C digabung dengan dua atom oksigen. Next ada zat campuran. Zat campuran itu adalah materi yang terdiri dari dua zat atau lebih yang masih mempunyai sifat-sifat asal. Maksudnya gimana sifat asal itu nanti kita jelasin sifat asal itu di campuran homogen sama campuran heterogen. Nah, campuran homogen itu campuran yang tidak dapat membedakan zat yang tercampur di dalamnya. Maksudnya jadi pelarut sama terlarutnya itu nyatu. Terlarut kayak gimana, kayak garam plus air. Bentar. Jadi garam plus air itu bakal berdua menjadi larutan garam. Nah, kalau kalian di rumah itu kalian tuh ngaduk-ngaduk garam di gelas, nanti kalian kalian nggak bakal ngeliat butiran-butiran garamnya lagi di gelas. Misalnya di gelas ya, kan awal kan kalian taburin nih garam, sini ada garam. Tapi kalau misalnya kalian aduk, dikasih air, kalian nggak bakal nemunya lagi. Jadi berubah menjadi udah air. Jadi kalau kalian tuh nyebutnya air garam, tapi sebenarnya nggak boleh sih nyebut air garam. Jadi yang benar itu namanya larutan garam. Jadi menurut sekarang kalau misalnya kalian sering nyebut air itu nggak boleh. Bukan nggak boleh sih, emang bukan air. Karena air itu ada lagi, air itu H2O. Jadi namanya itu larutan ya. Itu yang homogen. Jadi homogen itu
gampangnya itu kalau misalnya kalian campur dua materi tadi itu, dua zat tadi itu kalian campur, kalian nggak bakal bisa ngebedain. Jadi kalau kalian lihat tuh jadi satu aja sama. Nah, sekarang lanjut ke heterogen. Nah, heterogen tuh kan namanya hetero. Hetero itu artinya berbeda. Jadi campuran yang penyusunnya itu gampang dibedain. Contohnya itu ya ini granit kan mungkin nggak tahu ya granit apa. Granit itu biasanya buat nyalain api. Iya, sama beton cor, sayur sup. Ini contoh susah sih. Ada juga contoh gampang itu kayak kopi. Kalau kalian lihat kopi, kopi itu kalau udah lama didiemin tuh nanti di bawahnya itu ada ini, ada namanya apa? Ampas. Nah, ini jadi heterogen. Karena ampasnya itu yang terlarut, airnya itu pelarut. Air di sini pelarut. Nah, airnya itu kelihatan, ampasnya juga kelihatan. Jadi ini masuk ke homogen karena maksudnya masuk ke heterogen karena bisa dibedain, gampang banget dibedainnya. Next, perubahan materi pada suatu benda. Perubahan materi itu ada perubahan kimia, fisika sama kalau nggak salah ada biologi ya. Tapi kurang tahu deh. Kalau nggak salah ada perubahan biologi. Cuman emang maaf nggak ada. Jadi perubahan itu nggak ada perubahan biologi, ada cuma dua doang, perubahan kimia sama perubahan fisika. Nah, perubahan kimia itu ya sesuai dengan namanya kimia. Jadi ini tuh isinya tentang penyusunnya. Jadi perubahan dalam penyusunnya. Kalau fisik itu sesuai dengan fisiknya. Fisika itu sesuai dengan namanya fisika. Jadi fisiknya, jadi tampilannya itu yang berubah. Kalau ini kimia itu penyusunnya yang berubah, fisika itu tampilannya. Jadi kimia itu perubahan materi menghasilkan perubahan kimia itu perubahan materi yang menghasilkan atau membentuk zat baru. Contohnya itu singkong menjadi tape, lilin terbakar, terus membusuk, sepeda berkarat. Terus perubahan fisika. Fisika itu, perubahan itu tidak bisa menghasilkan zat baru. Kenapa? Karena yang berubah itu bukan penyusunnya, tapi cuma tampilan doang. Misalnya kayak air, H2O lah. Kita pakai bahasa ilmiah aja. H2O itu awalnya itu liquid. Liquid itu maksudnya cair. Direaksikan, tiba-tiba dia berubah menjadi H2O yang solid. Maksudnya apa? Maksudnya jadi es batu. Jadi awalnya dia itu air biasa, berubah jadi es batu. Nah, itu perubahan fisika. Kenapa? Karena itu cuma tampilan doang, cuma wujud itu doang. Penyusunnya itu sama, tetap air. Penyusunnya tetap H2O. Nanti kalau dipanasin lagi, ditaruh di suhu ruang. Suhu ruang itu maksudnya di ruangan. Suhu ruangan 25 derajat Celcius. Itu suhu ruang. Nanti dia bakal meleleh. Jadi air lagi. Aduh, maaf. Itu bakal meleleh jadi air lagi. Ya gini lah jadi siklusnya. Itu secara gampangnya. Buat memahami perubahan. Jadi kalau fisika itu wujud tampilannya, fisiknya. Kalau kimia itu penyusunnya. Kenapa penyusunnya? Karena gini, kayak singkong jadi tape itu ada perubahan di penyusunnya, di unsurnya. Jadi kan singkong itu apa ya? Singkong itu masalah mengandung amilum CH12O6. Terus tape itu jadi glukosa. Iya, jadi C5H12O6 berubah. Jadi ada unsur C-nya yang menghilang. Terus lilin terbakar. Lilin terbakar kan itu ada pembakaran ya. Kan lilin tambah O2 menghasilkan CO2 sama zat sesuatu yang dari lilinnya, dari lilin ini. Jadi dia berubah dari O2 jadi CO2 terbakar, jadi juga dari padat berubah ke gas. Ini hasil pembakarannya. Makanya itu perubahan kimia. Nah, ini dia. Fisika perubahan sementara seperti perubahan wujud, bentuk, ukuran. Kalau bentuk itu ya bentuk gampang mah. Bentuk mah kalian bisa ngeliat sendiri kayak misalnya awalnya dari bola jadi kubus. Kalau ukuran tuh kayak ini besi dipanasin.
itu nanti dia bakal kayak memuai gitu, memuai jadi ukurannya makin gede. Nah, itu juga perubahan fisika. Nah, ini jika suatu zat mengalami sublimasi, mendidih, membeku, kondensasi, maka zat tersebut mengalami perubahan fisika. Contohnya itu menjadi apa? Pembuatan apa ini? Oh ya, pembuatan kayu dari kayu. Kayu dipotong kemudian dibentuk menjadi kayu. Maksudnya dibentuk menjadi kursi, maksudnya atau enggak meja. Perubahannya hanya mengubah bentuk kayu menjadi meja tanpa menghasilkan zat baru. Oh iya, kalian nggak dikasih tahu ya? Di sini PT-nya nggak ada itu ya? Nggak ada perubahan ya? Nanti kakak tambahin kok perubahan kayak misalkan gas ke apa namanya? Gas ke cair jadi apa nih kakak tambahin kok, tenang aja. Next soal. Bentar ya. Oke, nomor 1 ada yang tahu nggak apa? Langsung resen. Materi. Apa? Tadi siapa? Saya Kak. Siapa tuh? Yang A. Segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa disebut materi. Ya, benar materi. Berdasarkan susunan kimianya, materi dikelompokkan menjadi 3 berikut ini kecuali, ayo ada yang bisa tadi materi sesuai susunan kimianya, sesuai komposisinya. Ada yang ingat nggak? Ada yang ingat? Nggak usah takut. Unsur, Kak. Zat. Apa? Zat, ya benar, zat. Karena tadi kita tahu unsur sama senyawa sama campuran itu kan, unsur senyawa itu kan zat murni. Kalau campuran itu ya campuran. Dan zat itu berdasarkan wujud. Ada padat, gas, cair. Next, zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain dengan reaksi biasa. Tadi apa tadi? Nomor 3 apa? Ayo kakak tunggu nomor 3. Unsur bukan Kak? Ya, unsur. Benar nggak? Gimana yang lain? Ayo, siapa? Suka lah. Kenapa? Unsur Kak. Iya, benar. Unsur. Karena tadi kakak bilang unsur itu nggak bisa diurai lagi karena sesuatu itu nanti kalian bakal pelajarin di SMA. Ya, kalau misalnya dijelasin sekarang juga nggak apa sih sebenarnya sih. Kalau kakak jadi sekarang, cuman nggak perlu deh. Nanti kalian juga belajar sendiri. Berikut ini nama unsur kecuali. Ayo tadi unsur-unsur yang tadi kakak sebutin. Yang maksudnya ini aja, yang nggak nyambung aja, yang nggak nyambung. Karena tadi kakak nggak nyebutin nama-namanya. Udara, Kak. Kenapa? Ayo. Udara. Iya, betul. Jadi kalau misalnya kalian lihat unsur periodik, oksigen, nitrogen, besi itu ada, kalau besi itu namanya ferum, Fe. Ferum, simbolnya itu Fe. Nitrogen itu ya nitrogen, oksigen. Kalau udara itu nggak ada. Kenapa? Karena udara itu masuk ke zat campuran. Udara itu zat campuran. Karena dalam udara itu ada nitrogen, ada oksigen, ada karbon dioksida, ada apa lagi? Ada helium, ada hidrogen. Jadi udara itu bukan unsur karena dia itu bercampur-campur. Next, campuran antara 2 macam zat atau lebih yang partikel-partikel penyusunnya masih dapat dibedakan. Jadi masih dapat dibedakan. Maksudnya, ini jawabannya. Ayo, apa maksudnya? Campuran heterogen. Semua Heterogen Kak. Ya, betul. Heterogen.
karena dapat dibedakan berarti dia itu berbeda. Berbeda itu hetero. Kalau sama itu homo. Jadi jawabannya itu D, campuran heterogen. Next itu pemisahan campuran dengan filtrasi. Ini skip. Nanti kakak jelasin. 7. Zat tunggal yang tersusun dari beberapa unsur dengan perbandingan massa tetap disebut zat tunggal yang tersusun dari beberapa. Ada yang tahu nggak? Ini tadi di modul nggak dijelasin sih. Ini pemahaman baru. Karena ini bakal ditemuin di SMA sebenarnya sih. SMA kelas 10. Cuma nggak tahu nih yang buat modul nambah-nambahin. Ada yang tahu? Apakah Senyawa, Kak. Iya, betul. Ngeri. Ya, jadi zat tunggal yang tersusun dari beberapa unsur itu ya senyawa. Karena dari sini aja tuh udah ketahuan beberapa unsur. Jadi kalau ini kalian nggak usah terlalu merhatiin sih. Yang penting ini nih. Tadi dari beberapa unsur pasti jawabannya senyawa. Pemisahan minyak bumi menjadi komponen-komponennya dapat dilakukan dengan metode. Ini nggak usah jawab, ini kakak lihat saja. Jadi pemisahan minyak bumi itu dengan distilasi. Distilasi itu pemanasan suatu unsur suatu senyawa dengan suhu yang tinggi. Nanti distilasi itu kalian bakal dapat bakal dapat kayak diagram itu dijelasin nanti. Paling bawah itu LPG. Kalau kalian tahu LPG itu pemanasan dari 0 sampai 20 derajat. Jadi ada minyak bumi dipanasin tuh nanti dari suhu ini nih 0 sampai 20 tuh nanti kalian dapat LPG. Liquid petroleum G-nya apa ya? Lupa. Oke, kalau nggak salah gas. Enggak. Liquid petroleum. Ya pokoknya LPG. Terus kalau ada lagi tuh ada aftur. Aftur atas. Aftur tuh paling tinggi maksudnya. Kenapa? Maksudnya tuh aftur itu butuh suhu tinggi banget. Berapa ya? Kalau nggak salah ratusan Celcius baru bisa kebentuk aftur dari minyak bumi ini. Nah, nanti minyak bumi itu kalau misalkan dipanaskan, dibuat distilasi ini nanti ada sampahnya, maksudnya bukan sampah juga sih, memang bermanfaat juga. Sampahnya itu kayak itu bahan untuk membuat aspal. Jadi saat minyak bumi dipanaskan itu kan nanti kan bisa bisa terbentuk ini LPG, bensin, terus apalagi yang buat manasin lampu kayak zaman dulu. Ya minyak tanah, nah itu. Solar juga masuk. Solar itu di atasnya bensin. Solar itu solar itu di bawah, solar di atas. Jadi kalau mau dapat solar itu suhunya lebih tinggi daripada bensin. Ini kalian bakal pelajarin di kelas 10 juga sih. Tadi 2 materi itu kelas 10. Di bawah ini adalah sifat dari campuran, kecuali ada yang tahu sifat dari campuran? D. Apa? D atau B? D atau B? D. D. Ya tadi kecuali coba kita cek dulu. Terbentuk melalui reaksi kimia itu betul. Perbandingan massa zat fungsinya didetak, ya betul. Karena campuran itu kalian itu nggak bakal tahu berapa massanya. Sama kayak kalian nyampur air sama tadi garam. Ya kalian bebas menyampur berapa aja. Ini mau misalnya kayak 20 gram, ini mau berapa liter, bebas. Next itu sifat komponen penyusunnya masih tampak. Ini benar. Jadi benar. Atas beberapa unsur atau beberapa nyawa. Jadi campuran itu lebih ke bukan unsur senyawa doang sih. Jadi suatu materi juga yang dicampur itu ngebentuk suatu zat baru. Bukan zat, maksudnya suatu materi baru juga sih. Agak bingung ya. Nah ya, dari dua zat yang berbeda. Iya, dua zat yang berbeda. Nanti salah satunya itu kalau ada dua zat yang berbeda, disatuin itu nanti dia itu punya satu sifat doang. Kayak tadi ini kayak air sama garam.
Nanti dia cuma bisa milih satu doang, satu sifat dari penyusunnya. Entah itu cair atau enggak padat. Air sama garam disatuin jadi larutan garam. Sebenarnya larutan itu ada lagi sih, larutan itu aqueous. Cuman ya kalau misalnya untuk kalian bisa sebut ini sebagai cair aja, zat cair. Larutan itu sebagai zat cair. Terakhir itu contoh campuran homogen dalam kehidupan sehari-hari. Campuran homogen. Hari itu nggak apa? C. Laut, Kak. Larutan gula. Larutan gula. Iya, jawabannya larutan gula. Jadi coba itu ada yang jawab laut. Nggak apa-apa. Emang sebenarnya laut nih kayak laut, sungai itu kelihatannya kayak mirip. Cuma sebenarnya itu beda. Jadi yang homogen banget itu sebenarnya gula. Yang laut itu sebenarnya kalau dalam itu ada lagi loh. Laut itu kan H2O. Cuman laut itu ada campurannya. Jadi kayak ada minyak. Di dasar itu ada air yang bercampur sama minyak. Sama alkana, alkena, guna. Ada lagi yang bercampur sama apa ya? Ya pokoknya jadi laut itu emang kalau kita lihat tampak sekilas itu kayak homogen. Tapi kalau misalnya kita lihat ke dalam lagi itu laut itu ada campuran-campurannya. Kayak Martin campurnya itu nggak bergabung ya, tetap kepisah. Sama kayak kita analogiin minyak dicampur. Sama kayak kita analogiin minyak dicampur air. Kita lihat nanti ada misalnya ada minyak. Ini minyak itu ada di bawah, air di atas. Nah, jadi minyak sama air itu nggak bisa gabung. Jadi apa? Jadi mereka itu tetap heterogen, tetap kepisah. Oh, gitu, Kak. Iya. Tadi kamu mau jelasin apa ya? Oh iya, kakak mau jelasin ini. Zat keempat. Jadi kalian tahu kan zat itu ada padat, zat cair, sama gas. Tapi kalau misalkan kita pakai kurikulum luar negeri itu zat itu ada zat keempat, namanya itu plasma. Jadi plasma itu sebuah zat dari gas, tapi gasnya itu yang terionisasi. Maksudnya apa? Jadi ini kalian tahu sendiri di SMA itu ionisasi itu apa. Jadi maksudnya gasnya ini kena aliran listrik. Dia itu terkena aliran listrik. Nanti mereka itu kayak ada filamen-filamennya. Jangan gimana ya contohnya? Bentar kakak cari itu di Google ya, bentuk contoh plasma gimana. Jadi maksudnya tuh secara gampang itu pernah kan lihat petir? Ada yang pernah lihat petir nggak? Nah, jadi petir itu salah satu plasma. Petir itu nggak masuk ke gas, nggak masuk ke cair, nggak masuk ke padat. Petir itu masuknya ke plasma. Kenapa? Karena petir itu ya udara, gas yang terionisasi. Jadi ada filamennya, filamen berwarna. Makanya kalian lihat cahaya itu filamennya yang dari ionisasi. Terus gimana Kak kalau kayak gas mulia? Gas mulia itu mereka itu tetap gas. Cuman kalau kalian lihat di unsur periodik, neon, terus yang lainnya itu berwarna, itu karena dialirin arus listrik. Jadi kalau gas dialirin arus listrik itu, mereka itu bisa berwarna. Ini plasma. Nah, jadi plasma itu ya singkatnya kalau plasma darah. Nah, jadi plasma itu kalian bisa secara gampang itu, nah ini misalnya ini kan di dalam tabungnya ada udara. Nah, yang garis-garis ini, yang ada garis-garis di dalam ini itu namanya plasma. Nah, plasma itu contohnya itu apa ya? Bintang, petir, aurora. Kalau kalian lihat aurora yang nah ini aurora. Kayak gini aurora.
Ini aurora. Aurora itu salah satu contoh bentuk dari plasma. Nah, penerapan plasma itu penerapannya apa ya? Kan plasma itu sebenarnya plasma itu bukan suatu yang baru. Plasma itu udah lama, dari abad 18 sudah ada plasma. Jadi plasma itu alami, bukan buatan. Tapi penerapannya itu buatan. Jadi kita baca dulu. Kalian kan pernah dengar kan? Ada yang pernah dengar nggak matahari buatan? Ada yang pernah dengar nggak matahari buatan? Pernah, Kak. Pernah, Kak. Pernah, Kak. Nggak pernah. Pernah, Kak. Pernah. Matahari buatan itu satu contoh dari penerapan plasma di dunia. Kan tadi kan kita tahu plasma itu kan bintang di alam sana itu plasma. Terus komet maksudnya bukan komet tapi ekornya, ekor komet itu plasma. Plasma itu aurora. Terus pernah lihat nggak lampu neon, lampu fluorosen itu juga plasma. Terus plasma. Nah, ini penerapannya. Kenapa disebut plasma? Karena di dalam matahari buatan itu ada ya plasmanya. Jadi ada helium sama hidrogen. Mereka itu bakal dilayani listrik. Atau enggak, mereka itu bakal ditabrakin. Jadi untuk membuat energi yang besar. Nanti energi besar ini kan panas. Itu dimanfaatin buat membakar reaktor, buat mendidihin reaktor. Jadi nanti bisa menghasilkan listrik. Nah, jadi maksudnya matahari buatan itu bukan berarti Cina pengen buat matahari di bumi. Itu maksudnya Cina itu pengen buat pembangkit listrik tenaga nuklir lah istilahnya. Oke, sampai sini ada yang mau tanya nggak tentang tadi? Atau tadi ada yang kurang jelas? Atau tadi saya kecepatan jelas ini nggak apa-apa, saya bisa ulang lagi. Ayo, ada yang tanya nggak? Halo. Halo. Ya, halo, Kak. Gimana? Ada yang mau tanya nggak? Enggak. Belum, Kak. Nggak. Tapi ada yang kurang jelas nggak? Nggak apa, bilang aja. Nanti kalau ulang lagi nggak apa. Udah jelas, Kak. Bener nih. Jangan di depan bilang jelas sih, nanti pas ulangan bilang nggak jelas. Nggak apa, tanya aja, mumpung saya masih di sini. Misalnya kalian punya soal, mau tanya nggak apa. Sudah kok, Kak. Oke. Tadi di PPT di mana nih? Oh iya, di ininya. Di PDF tadi saya lihat ada tidak bisa dilihat ya. Nih. Sini. Nah, nih. Jadi di sini tulisannya itu gas itu zat yang bentuknya tidak bisa dilihat seperti udara. Ada yang tahu nggak kenapa nggak bisa dilihat? Kenapa udara nggak bisa dilihat? Maksudnya udara secara umum ya, udara secara umum. Karena ada beberapa udara juga. Karena ada beberapa udara juga yang bisa dilihat. Ada yang tahu? Atau nggak ada yang pengen mencoba gitu jawab? Kenapa udara nggak bisa dilihat? Sebenarnya agak nggak nyambung sama materi. Cuman nggak apa. Iya, Nggak tahu, sama Kak. halnya dengan Benar, resen. Ada yang tahu nggak? Itu aja resen. Jadi kalian ke pojok kanan, kalian lihat reaction. Kalian resen. Nah, ayo, kenapa? Lady, kenapa? karena udara berwujud gas, Kak. Enggak, maksudnya penjelasannya. Iya benar, tapi benar juga itu karena wujud gas. Nah, gimana penjelasannya?
Kenapa Karena gas itu nggak bisa dilihat? Sama halnya dengan bernapas nggak sih? Gimana? Sama halnya dengan bernapas kan? Ya maksudnya sama dengan bernapas gimana? Coba jelasin Desta. Ya pakai bahasa yang gampang aja. Atau nggak pakai bahasa kamu aja nggak apa? karena udara itu angin Kak, jadi nggak bisa dilihat. Ya dari itu emang angin. Angin itu terbentuk karena udara yang berbeda tekanannya. Nah sekarang saya bilang kenapa gas nggak bisa dilihat? Nggak bisa dilihat sama mata gitu. Maksudnya nggak bisa dilihat sama mata. Ayo, saya tunggu sampai 45. Barangkali ada yang bisa jawab. Kak, Kenapa? karena gas mempunyai sedikit partikel menyusun Ya, dengan hampir jarak benar. yang berjauh. Benar. Dikit lagi, benar. Dikit lagi. Ada yang mau coba dulu lagi nggak? Ada yang mau coba-coba? Karena gas mempunyai sedikit partikel penyusun dengan jarak yang berjauhan. Ya, tadi itu di awal. Nah, maksudnya karena dia itu renggang, dia itu nggak akibatnya apa? Jadi kan sebabnya itu renggang. Akibatnya apa? Akibat dari renggang itu apa? Ayo loh. Ini berhubungan dengan mata. Dapat memantulkan dan menyerap cahaya, Kak. Ah iya, benar. Ya itu bisa bilang benar sih, benar. Jadi ini kakak pindah ke ini aja deh. Pindah ke warna. Jadi tadi kenapa gas itu nggak bisa kelihatan? Terlihat karena pertama itu ya tadi renggang, dan renggang itu renggang banget. Nah, karena renggang tadi itu kan misalkan nih, ini kan ada, nah gini, ini kan kita sebutnya partikel ya. Nah, nanti ada cahaya nih, ada cahaya lurus. Nah, cahayanya itu nembus, nggak kena partikel. Sedangkan cahaya itu harusnya dipantulkan. Jadi kalian tuh bisa ngelihat karena ada cahaya yang dipantulkan. Kalian bisa lihat kayak ada TV. Kenapa? Karena ada cahaya yang mantulin cahaya itu menambah lurus. Pas dia kena TV, TV-nya itu mantulin cahaya. Jadi kalian bisa lihat TV warna ini sama kayak klorofil. Klorofil iya, sama kayak daun. Kenapa daun itu warna hijau? Karena klorofil itu memantulkan cahaya gelombang yang berwarna hijau dan menyerap gelombang lainnya. Jadi itu kenapa penyebab daun itu warna hijau secara umum ya, daun secara umum warna hijau. Dan juga gelombang cahaya itu, saya cari Google aja deh, bentar ya. Gelombang cahaya. Gelombang cahaya itu ada yang tampak, ada yang enggak. Kalau gelombang cahaya tampak itu warna-warna pelangi. Nah ini dia. Mana tadi gambarnya? Hilang. Dari sini aja deh. Bentar, copy aja deh. Nah, mantap. Tadi kan kakak bilang ada cahaya tampak. Ada cahaya tampak. Nah, ini dia cahaya tampak itu ada di sini. Ini di sini cahaya tampak. Begitu.
Nanti ini saya tampak ini. Saya tampak kayak gini. Ya, warna pelangi. Dari violet, merah, maksudnya biru, hijau, kuning, oranye, merah. Nah, jadi yang paling panjang itu gelombangnya itu ini. Merah, dan paling pendek itu warna violet. Nah, tadi kenapa dia itu nggak ada apa namanya, nggak bisa kelihatan, gasnya nggak bisa kelihatan ya, karena tadi pertama karena ngelewat, atau kedua karena gelombang cahayanya itu dia itu pendek banget, kayak mungkin yang masuk itu cahaya kosmik. Jadi cahaya kosmik nggak ada sih, cahaya kosmik itu nggak ada di bumi sih, maksudnya cahaya kosmik itu ada di luar angkasa, atau nggak sinar gamma. Jadi mungkin sinar gamma yang muncul yang lewat, jadinya gas itu ngelihatan, gas itu transparan. Tapi sebenarnya kalau gas itu kita kasih listrik, kita kasih arus listrik itu kan kelihatan. Kayak contohnya neon. Contoh neon elemen. Nah, ini neon. Neon itu sebenarnya nggak berwarna sih. Cuman dia itu berwarna karena dikasih listrik, dikasih arus listrik. Sama kayak tadi plasma. Plasma itu kan gas, tapi dikasih arus listrik. Jadinya ada warna gitu. Next, ada yang mau tanya lagi? Kita masih punya waktu 10 menit lagi nih. Atau ada yang mau ngomong gitu, di sekolahnya gimana gitu. Ada yang mau, kan nanti ada kuis nggak? Nggak ada deh. Tadi kita lagi bahas soal doang. Atau mau diulang lagi bahas soalnya? Elia, apa nih? Kalau mau kuis, nanti saya buatin bisa. Tapi nanti ya. Oke, saya kirimnya nggak bisa sekarang, karena saya nggak bikin. Gimana? Elia, Christine, ke Barat. Oke, mau ya? Nanti saya buatin. Tapi maksudnya kuis itu nggak wajib, cuma buat kalian aja. Buat latihan. Bisa-bisa nanti. Ayo, ada yang mau ngomong lagi? Ada yang mau ditanya? Kuisnya sekarang apa besok lagi? Enggak sekarang. Itu apa ya? Apa nanti buat di kuisnya itu anytime. Jadi kalian bisa ngerjain kapan aja, kapanpun. Buat latihan doang itu. Bukan buat nilai juga. Baru nanti. Kenapa? Kak, aku boleh tanya nggak yang di luar materi? Boleh. Tapi kalau bisa ya, kalau saya bisa jawab, saya jawab. Oke. Kenapa dedaunan tidak mengembung saat musim hujan? Pak, mengembung. Iya, katanya Mengembung mengembung gitu. Waktu musim hujan. Oh, kayaknya itu deh. Apa namanya? Osmotik deh sih. Gimana ya jelasinnya? Aduh, agak bingung juga jelasinnya. Jadi ketika konsentrasi di luarnya itu lebih kuat, nanti cairan di dalamnya itu bakal keluar. Jadi bakal kesedot keluar. Sama kayak sama kayak kapilaritas di tumbuhan. Jadi di tumbuhan itu kan ada akar. Ya, jadi gimana ya di sini? Itu. Ya, intinya ada akar nih. Jadi kan di dalam akar itu kan nggak ada nggak konsentrasinya kan lebih tinggi. Di luar itu sedangkan kecil unsur hara. Jadi nanti dia itu bisa ketarik karena itu. Gitu. Tapi jangan kalian anggap benar ya. Karena itu baru spekulasi kakak doang. Kalau itu karena osmotik. Karena kelihatannya kayak osmotik. Karena kan ada perbedaan konsentrasinya. Nanti nanti kakak tanya lagi sama guru kakak. Kalau misalnya tetap benar ya udah. Tapi kalau misalnya tetap salah, nanti saya kasih tahu kamu. Nanti kamu itu aja Ara. Nanti kamu itu aja DM kakak. Ada kan IG-nya, nggak usah follow, DM aja DM.
DM aja kayak, Kak, saya yang nanya tadi, Kak, yang si nenek yang nanya tadi waktu di Zoom. Nanti Kakak nanya ke guru. Kalau misalnya jawab, nanti kakak forward ke kamu. Gimana? Ara-ara. Kamu suka anime ini ke Siri. Oke, Ara-ara. Oke, Kak. Oke. Bentar saya dulu. Nanti chatnya di mana, Kak? Itu. Chat nanti situ aja. Langsung dari message aja. Bilang aja, saya nanya tadi, Kak. Ini saya tanya ke guru Kakak. Ya, ada yang mau tanya lagi? Kita masih punya waktu 5 menit lagi nih. 5 menit lebih. Atau ada yang mau cerita-cerita gitu? Kak, kakak sudah apa? Kenapa Excel? Ayo. Ada yang mau diceritain nggak? Atau ada yang kurang jelas waktu kakak waktu kakak ngejelasin nggak apa? Bilang aja nih kakak ulang lagi. Oh iya, ngomong-ngomong materi sama ruang. Ya materi, kalian nanti bakal tahu namanya itu masa jenis. Bentar ya. Ini sebenarnya OOT sih. Kalau dari topik juga nggak apa, langsung aja. Jadi kan kita ngejelasin tentang ada materi sama ruangan. Ini nggak usah kalian catat atau enggak ya kalian itu aja kalian lihatin aja. Kan ada masa sama ruang. Nah, ini kan materi itu masa yang menempati ruang. Nah, kalau ada namanya itu masa jenis. Masa jenis itu lambangnya rho. Ini tuh massa per volume. Jadi maksudnya itu apa? Maksudnya itu satu, ini volumenya liter ya, bukan 1 liter itu berapa kilogram gitu. Misalnya kayak 1 liter air. 1 liter air itu kalau nggak salah 1 kilogram. Kalau misalkan 1 liter minyak itu 1,3. Lupa deh, pokoknya 1,3 atau 0,8 nih antara itu. Jadi itu. Nanti ada lagi namanya itu kepadatan. Nah, iya. Ya, sama-sama Rara. Nanti kakak jawab. Ada lagi namanya itu kepadatan. Jadi kepadatan itu gini, ketika ada dua benda yang bobotnya sama, misalkan ada ini namanya apa namanya? Ini besi kotak, ini kardus kotak. Besi, ini kardus. Ini sama-sama 20 kilogram. Nah, menurut kalian itu yang mana yang paling berat? Menurut kalian, mana yang paling berat? Besi. Kenapa? Kenapa besi yang paling berat? Kalian tahu kenapa? Karena besi lebih berat dari kardus. Kalau berat sama lah 20 loh. Kan aku bilang beratnya sama 20 kilogram. Ayo, ada jawaban lain? Maksudnya lebih berat? Karena kardus ringan. Iya, kenapa? Karena kardus bersifat ringan. Kenapa, Lidi? Boleh diulang? Karena kardus bersifat ringan. Oh, itu masih sifat ya. Gini deh, kakak jelasin. Karena satu kata, kepadatan. Besi lebih padat daripada kardus. Jadi maksudnya itu, gimana jelasin ya? Itu yang buat besi 20 kg sama kardus 20 kg itu beratan besi waktu ditimbang. Maksudnya bukan timbang sih, maksudnya waktu kalian angkat lebih beratan ini. Karena itu kepadatan. Sama kayak black hole
kalian tahu black hole kan, black hole satu senti aja, radius 1 senti itu karena dia itu padat banget, makanya itu dia itu kekuatan tarikan itu kuat. Jadi kepadatan itu yang membuat suatu benda menjadi apa? Suatu benda itu menjadi terlihat berat. Bukan terlihat sih, emang berat. Cuman kalau misalkan ukur kardus 20 gram sama besi 20 gram sama aja kalau kalian ukur. Cuman ya kalau misalkan kalian angkat masih beratan besi, ya karena tadi kepadatan besi itu lebih padat. Besi itu dia itu ada namanya antara atomnya itu ikatan logam. Beda lagi ke kardus itu kan ikatan karbon apa ya? Ya saya lupa ikatan apa, tapi di kimia soalnya. Ya pokoknya besi itu punya ikatan logam dan itu lebih kuat daripada ini. Jadi besi itu susah untuk lepas ikatannya. Itu juga kenapa yang ngebuat besi ditempa nggak patah, tapi cuman kayak apa ya, kayak meleleh gitu, kayak penyot gitu. Itu karena ikatannya itu kuat. Nah itu cuma intermezzo doang sih. Karena kakak rasa materi biologi sekarang itu terlalu singkat sih tentang materi dan perubahannya, jadi kakak intermezzo tentang ya itulah ilmu-ilmu lain. Oh ya, ngomong-ngomong materi dan perubahan itu sebenarnya bukan biologi. Materi ya dan perubahan itu bukan biologi, tapi masuk ke fisika sama kimia. Biologi itu ngebahas materi dan perubahan itu cuma sedikit doang. Jadi kimia yang paling banyak ngejelasinnya. Tapi nggak tahu deh kenapa diklasifikasiin ke biologi. Kakak juga ngerti. Ya, karena sekarang udah pas banget jam 5. Dan bagus banget. Alhamdulillah, terima kasih buat kalian yang datang. Sebelum kakak tutup ya, alangkah baiknya kita berdoa supaya kita masing-masing berdua dipersilakan. Ya, berdua dicukupkan. Makasih buat semuanya yang datang dan mau jawab pertanyaan kakak, mau berpikir juga makasih. Yang mau lift boleh lift ya. Makasih ya, Kak. Makasih ya, Kak. Makasih ya, Kak. Makasih, Kak. Terima kasih kembali. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Makasih, Kak.